NU itu ciri utamanya satu, ulama-ulama pesantren lah orangnya toleran, menghargai perbedaan. Ya tadi karena bacaannya luas. Karena memang beliau tahu kalau yang namanya keberagaman itu Gusti Allah yang berkehendak. Bahkan dalam surah Hud ayat 118 baris paling atas. Zaman saya kan ngono ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin." Walau syaa rabbuka, kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, hai Nabi Muhammad ya asyrafal khalqi laja'alan nasa ummatan wahidah, niscaya Allah akan menjadikan manusia ini ummatan wahidah, satu entitas saja, satu umat saja, satu bangsa saja. Kalau perlu nggak ada beberapa negara seperti sekarang ruwet ini, satu tanpa negara. Kalau perlu Arab semua, kalau perlu Jawa semua, kalau perlu ya Islam NU semua, orang Muhammadiyah, orang Wahabi barang no, ya nggak perlu ada Kristen, nggak perlu ada Katolik, semua satu. Kalau Allah mau, tapi tidak. Wala yazaluna mukhtalifin, tapi ternyata Allah menghendaki manusia ini beragam. Bangsanya beragam, sukunya beragam, budayanya beragam, termasuk ormasnya beragam. Kalau kita ke Sumatera Barat, saya katakan di Sumatera Barat NU ada, tapi memang harus jujur diakui Muhammadiyah lebih banyak di sana. Terutama di kota-kota. NU di Sumatera Barat ya ada di Pasaman Barat, ya kemudian di Darmasraya. Tapi kalau bicara Jawa dan lain-lain, terutama Jawa Tengah, Jawa Timur ini, NU mayoritas. Di Jawa Timur terlebih tempat di mana NU didirikan. Oh, jangan coba-coba nyalon gubernur di Jawa Timur kalau bukan NU. Orang Muhammadiyah mundur teratur, gak berani nyalon, pasti kalah. Di Jawa Timur saking kuatnya NU, gubernurnya NU, bupati wali kotanya NU. Pangdam yang dikirim biasanya NU. Sing biasa istighosahan, sing biasa diundang hall teko gitu loh, datang. Kapoldanya begitu juga, saking kuatnya NU sampai Kapolres, sampai Kapolsek. Bahkan kata kiai-kiai di sana, saking kuatnya NU di Jawa Timur, di terminal Bungurasi, copetnya saja NU, saudara. Saking kuatnya NU itu. Nah, begitu juga tentang madhab fikih. Ulama-ulama itu karena keluasan ilmu biasa melihat perbedaan madzhab fikih itu tidak kaget, Pak. Ono sembayang tahiyatnya goyang, nek sing ngajine luas ora kaget. Memang madzhab Syafi'i tahiyatnya diem. Menang kitab Bajuri itu kata beliau yang sing goyang tahiyate karo sing meneng iku dua-duanya kata Imam Baihaqi wa sahhahahumal Baihaqi. Dua-duanya hadisnya sahih. Lakin ikhtara Syafi'i, akan tetapi Imam Syafi'i memilih tahiyat sing diem, sing meneng ini li'annahu aqrabu ilal khusyu', karena tahiyat yang diem ini katanya aqrabu ilal khusyu', lebih dekat kepada khusyuk. Nah ini sing goyang ini yang madhabnya Maliki atau sebagian Hambali. Kalau ulama nggak kaget, Pak. Kenapa? Ya karena ini masalah ijtihadiyah, bukan majalah yang qot'i. Kalau sing qot'i, pasti sepakat ulama, nggak ada beda. Tapi yang qot'i, yang ijma, yang sepakat itu dalam fikih Islam tidak banyak. Wajib sholat 5 waktu sepakat. Puasa Ramadan wajib, itu nggak ada yang beda pendapat. Rokaat sholat subuh nenang Kudus berapa rokaat pasarannya, Pak? Putus piro kene rakaat? 2 rakaat, padha karo nggonku. Sepakat, nggak ada yang beda. Babi haram ya?
Haram dimakan nggak babi? Babi dimakan haram? Ulama sepakat. Ana yang gendong babi celeng no, haram toh ora? Gendong babi haram apa tidak? Tidak. Yo walaupun tidak yo kurang kerjaan itu, Pak. Oh, betul. Lah, ini orang kalau ulama tuh tahu beda pendapat gitu tuh biasa. Malah Imam Syaukani dalam kitab Irsyadul Fuhul, ini seorang ulama ya, Imam Syaukani, mujtahid ahli usul fikih. Ya, dalam kitabnya Irsyadul Fuhul, beliau bilang begini. Fa in qila, nek ana wong takon, kalau ada orang bertanya, lima lam yaj'alillahu fi syari'ati adillatan qati'ah. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dalam syariat itu semua dalil itu dalilnya qat'i. Sehingga tidak perlu ada perbedaan pendapat, misalnya Ramadan itu atau Syawal nganggo hisab apa nganggo ru'yah. Ukuran imkanur ru'yah, kemungkinan bisa diru'yah itu 2 derajat apa 3 derajat, atau kayak model saudara-saudara kita Muhammadiyah asal wujudul hilal wes sesok poso sesok bodoh kan gitu kan ya, kok pakai diincang segala diru'yah segala. Kenapa kok tidak dibikin dalil semuanya qat'i, bal ja'ala mu'dhamaha dhanniyah, tapi justru Allah Subhanahu wa taala menjadikan mayoritas dalil-dalil itu dhanni. Apa kata Imam Asy-Syaukani dalam kitab Irsyadul Fuhul? Wa dzalika tausi'un lil mukallafin. Yang demikian itu kata Imam Asy-Syaukani tausi'un lil mukallafin, dalam memberikan keluasan pilihan bagi umat. Mazhab Syafi'i sentuhan karo bojone karo wong wedok sing dudu mahram mujarrad, asal mujarradul lamsi, sekedar langsung sentuhan, batal apa mboten? Batal. Tapi mazhab lain bilang tidak, kecuali syahwat. Kan gitu kan? Lah untung kok ada pendapatnya Imam Maliki, ada pendapatnya Imam Hambali yang mengatakan sentuhan tidak langsung batal, termasuk Imam Hanafi. Kenapa? Lah dulu orang umroh, haji, saudara-saudara, itu belum sebanyak seperti sekarang orang tawaf yang diwajibkan wudhu, kan gitu kan? Jadi orang masih bisa jaga jarak dulu, nggak sentuhan. Nah sekarang ini susah. Pasti orang tawaf ne ora karo bojone cekelan, pegangan dengan istrinya, atau setidaknya tersenggol perempuan lain. Bayangkan kalau pendapatnya semua imam 4 mengatakan sentuhan, asal sentuhan batal, sampean ora sido-sido tawaf itu. Baru jalan 2-3 langkah wudu meneh. Jalan wudu neh, ya ora kelar-kelar. Untung ada Imam Hanafi, untung ada Imam Hambali, untung ada Imam Maliki yang mengatakan sentuhan selama tidak syahwat tidak batal. Inilah makna ucapan Imam Asy-Syaukani dalam Irsyadul Fuhul, wa dzalika tausi'un lil mukallafin. Ini dalam rangka memberikan keluasan bagi kaum muslimin. Makanya bacalah yang banyak. Jalanlah sehingga kita tahu melihat banyak hal, tidak kagetan dan tidak gumunan. Setidaknya kalau orang sudah baca itu tidak kaget. Oh nek mazhab Maliki sembahyang ora sedekep Pak. Kalau kita kan sembahyang sedekep. Allahu Akbar. Nah, mazhab Maliki di Maroko niku mboten sedekep. Saya alhamdulillah 3 kali ke Maroko. Niku tiang Maroko kalau sembahyang lurus tangannya. Allahu Akbar. Iki mana itidal mana enggak itidal bingung. Lurus. Kono orang nganggo bismillah. Fatihahnya langsung Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin langsung. Nah, tapi kalau kita mengikuti ulama-ulama kita tadi yang ilmunya bahrun bila sahil, laksana laut tanpa tepi, bacaannya banyak, kita tidak kaget. Walaupun mungkin kita tidak pergi jauh-jauh, setidaknya karena sudah ngaji. Makanya beruntung
panjenengan sami tinggal di Kudus, tinggal di sini yang saya tahu sini gudangnya ilmu lah. Yang tadi saya sudah sebut nama-namanya ya. Atabi hamdir rahmani arwanil mu'jabi dha sahluna yunshiru fawaidal madhabi ma'a'zama sya'rani khubran minal adabi ajanna layla fa kaifa la fawqal aghlabi